Selamat datang, di depan saya ada Infinix Hot 60i dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi untuk memulai, ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disambut dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, yaitu layar sambutan. Saya akan mengklik satu-satunya pilihan yang tersedia, yaitu tanda panah, dan ini akan membawa kita ke halaman pemilihan bahasa. Sekarang di sini, cari bahasa yang ingin Anda gunakan. Saya akan memilih bahasa Inggris di sini. Dan saya pilih Amerika Serikat. Sepertinya, lanjut ke halaman berikutnya, kita bisa memilih negara atau wilayah kita. Nah, di sini saya sebenarnya akan memilih Polandia. Bukan karena itu tempat asal saya sebenarnya, tapi karena Polandia adalah bagian dari Uni Eropa, dan Uni Eropa adalah bagian dari kelompok yang sama sekali tidak peduli dengan perusahaan dan perasaan mereka yang tersinggung. Tidak seperti hukum di Amerika Serikat, yang pada dasarnya memanjakan mereka, ya individu-individu ini supaya mereka tetap tinggal di negara mereka karena alasan GDP dan omong kosong semacam itu. Dan hey, kalau itu file PDF, itu sama sekali tidak masalah, kan? Jadi saya memilih ini hanya karena, pertama, seperti yang saya bilang, Uni Eropa tidak peduli soal itu. Kedua, karena Uni Eropa memang secara proaktif menentang hal-hal seperti ini. Jadi sebagai contoh, ketika ada perusahaan seperti Apple yang benar-benar bersifat monopoli, menutup diri dalam taman kecil mereka sendiri, yaitu iOS mereka. Uni Eropa langsung turun tangan seperti tidak, kamu tidak boleh melakukan itu, kan? Dan langsung bawa mereka ke pengadilan karena omong kosong seperti ini. Karena upaya mereka untuk membatasi siapapun yang tidak mereka inginkan di sistem operasi mereka jelas merupakan perilaku monopoli. Dan itu bukan melanggar hukum, tidak peduli apapun yang dikatakan Mahkamah Agung di Al-Islam. Jadi saya suka negara ini atau negara manapun di Uni Eropa karena alasan khusus ini. Dan jelas, jika sebuah perusahaan diwajibkan oleh hukum untuk mengubah sesuatu seperti yang harus dilakukan Apple misalnya, mereka mungkin akan mematuhinya dengan setengah hati. Tapi mereka hanya akan melakukannya di wilayah di mana mereka benar-benar dipaksa. Saat ini saya tahu bahwa mereka dipaksa melakukan ini di satu negara. Pada dasarnya untuk mengizinkan toko pihak ketiga, tapi entah kenapa mereka masih saja mengambil 30% pendapatan dari situ, padahal apa yang mereka lakukan untuk itu. Jadi sekali lagi, masih ada saja yang terjadi dari pihak-pihak yang rentan ini. Tapi ya setidaknya mereka dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Meskipun harus diakui dalam kasus ini mereka malah agak diuntungkan. Tapi selain itu segala jenis undang-undang lain yang ramah konsumen atau setidaknya berusaha ke arah itu, jelasnya sebagian besar akan berasal dari Uni Eropa. Jadi memilih negara Uni Eropa akan membuatmu berada di bawah perlindungan itu. Atau setidaknya saya berharap begitu. Jadi itu satu-satunya alasan kenapa saya merekomendasikan untuk mengubahnya ke negara ini atau negara Uni Eropa lainnya. Sekarang kita lanjut dan di sini ada langkah untuk memasukkan kartu SIM. Langkah ini sepenuhnya opsional, kamu tidak perlu melakukannya, kamu bisa langsung melewatinya saja. Ini ponsel, jadi mungkin kamu ingin melakukan ini. Tapi ini tidak wajib, kamu juga tak perlu tersambung ke Wi-Fi. Yang akan saya lewati dan lanjutkan. Kita punya perjanjian pengguna dan layanan, jadi ada syarat penggunaan dan kebijakan privasi. Dan kamu bisa mengetuk keduanya untuk membaca dengan tepat apa yang kamu setujui. Atau kamu bisa seperti kebanyakan orang lain dan tidak pernah membaca satu kata pun darinya. Cukup pilih bahwa saya telah membaca dan menyetujui dengan cermat, lalu lanjutkan ke halaman berikutnya yang sekarang menampilkan program peningkatan pengalaman pengguna. Ya, kita akan memilih tidak setuju untuk yang satu ini. Mereka tidak membayar kamu untuk ini, jadi tidak ada alasan kenapa kamu harus melanjutkannya. Metode membuka kunci. Sidik jari, pengenalan wajah, kata sandi. Sekarang, kata sandi terdiri dari 3 pilihan berbeda, PIN, pola, atau kata sandi. Dan ini akan diwajibkan untuk diatur jika kamu berencana menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, atau keduanya. Dan alasan mengapa ini diwajibkan untuk salah satu atau kedua metode tersebut adalah karena sidik jari dan pengenalan wajah adalah biometrik. Dan biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Sekarang, pada saat-saat di mana mereka gagal mengenali kamu karena sedang ngambek dan menolak mengenali kamu, mungkin saja kamu baru saja mendapat sedikit noda di wajah atau di jarimu. Kamu selalu bisa membuka perangkatmu menggunakan PIN, pola, atau kata sandi. Sekarang saya akan mengatur pola di sini, ya karena kenapa tidak.
Saya memang harus menunggu 5 detik. Karena tampaknya, mereka benar-benar menganggap basis pengguna mereka sangat bodoh, bahwa jika kamu punya kata sandi, kamu harus mengingatnya. Seperti, wow, benar-benar wow. Ceritakan lagi, Sherlock. Ya ampun. Jadi sekarang kita akan mengulanginya. Dan inilah kata sandi yang harus kita ingat. Siapa sangka kalau kata sandimu memang harus diingat. Lanjut, kita punya layanan Google. Jadi ada layanan seperti lokasi, pemindaian, pengiriman data pengguna, dan diagnostik data. Ada satu lagi yang tak bisa kamu cegah, yaitu instalasi pembaruan dan aplikasi. Sebab Google memaksakannya kepadamu. Pembaruan akan tetap terinstal secara otomatis meskipun kamu tidak menginginkannya, bahkan ada yang terpasang di perangkatmu tanpa sepengetahuan atau izinmu. Dan meskipun kamu mencoba menghentikannya, sebenarnya itu sangat sulit dilakukan, kecuali kamu benar-benar berniat, tapi itu juga memicu beberapa masalah lain yang akan segera saya bahas nanti. Supaya kamu benar-benar paham apa yang sedang kita setujui di sini. Jadi, mari kita mulai dengan pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta data diagnostik. Semua hal seperti ini bisa dibilang saling bekerja sama dalam situasi tertentu. Jadi, kamu bisa mematikan lokasi, kan? Yang mana? Dan di sini kalau saya ingat dengan benar, itu termasuk Wi-Fi, GPS, dan hanya itu saja. Jadi keren, sepertinya kita tidak menggunakan lokasi melalui Wi-Fi dan GPS. Tetapi kita masih bisa mendapatkan akses ke lokasi kita misalnya lewat Bluetooth yang bisa dilakukan melalui perangkat lain yang ada di sekitarnya. Ponsel-ponsel ini akan saling berkomunikasi, jadi ponselmu sebenarnya tidak pernah benar-benar anonim, dan lokasimu juga tidak pernah benar-benar tidak dilacak. Sebenarnya ada hal lain yaitu pemindaian. Jadi pada dasarnya kamu tidak bisa benar-benar menggunakan jaringan Wi-Fi untuk pemindaian dan Bluetooth. Jadi perangkatmu seharusnya tidak benar-benar terhubung ke perangkat lain. Tebak apa? Itu masih terjadi. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sekarang itu hanya dilakukan tanpa izin atau sepengetahuanmu. Dan itu juga bisa melakukan hal lain seperti menggunakan NFC untuk melakukan ini atau cara lain apapun. Seperti jaringan seluler untuk juga terhubung ke menara dan melacak lokasimu dengan cara itu. Jadi sekali lagi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tidak satupun dari opsi-opsi ini benar-benar melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan karena bug-bug menyeramkan ini akan melakukannya dengan cara lain selain yang mereka sebutkan di sini. Pada dasarnya untuk mengakali ini agar mereka tahu persis di mana kamu berada. Dan satu hal yang bisa saya tunjukkan sebagai buktinya, ini akan menjadi contoh yang sangat sederhana tapi sangat menggambarkan apa yang saya maksud. Jadi ini ponsel saya sekarang. Saya ingin mengingatkanmu bahwa ketika ponselmu menggunakan mikrofon untuk panggilan, merekam memo atau semacamnya akan muncul titik hijau kecil. Itu adalah fitur yang memang dirancang di Android untuk privasi. Untuk tujuan itu, jadi kamu tahu kapan ponselmu sedang mendengarkanmu. Dan untuk membuktikannya, saya akan membuka perekam. Nah, ini dia perekam suara. Saya akan mulai merekam. Dan kamu bisa lihat, itulah ikon yang saya maksud tadi, titik hijau kecil itu. Oke, mari kita hentikan ini. Jadi tunggu sebentar, titik itu akan segera hilang. Kapan saja, kecuali saya mungkin harus menutup aplikasinya. Mari kita coba sekarang. Tunggu, kenapa masih menyala? Pergi sana, menyebalkan. Serius, kamu bercanda sama aku. Oke, biar aku urus dulu. Ini, aku harus menghentikan ini supaya bisa menghilangkan omong kosong ini. Simpan bagus, tutup, dan sekarang sudah beres. Oke, jadi sekarang dadah. Sekarang ponselnya tidak lagi mendengarkan aku. Aku sudah menutup aplikasi yang menggunakan mikrofon. Sekarang ponsel tidak menggunakan mikrofon. Jadi seharusnya tidak bisa mendengarku, kan? Seperti yang disarankan oleh opsi-opsi ini. Jadi kalau tidak menggunakan mikrofon, kenapa ponsel tetap merespons saat aku bilang, oke, Google? Dan secara otomatis menggunakan mikrofon? Menarik. Seharusnya ponsel tidak merespons perintah suara. Kalau mikrofonnya sekarang mati, coba saja. Dan lebih jauh lagi, oke Google, apakah kamu selalu mendengarkan aku setiap saat? Ya, itu sangat mengejutkan, mengingat kamu benar-benar baru saja mendengarku tanpa mikrofon diaktifkan. Jadi, seperti yang udah aku bilang, jangan terlalu percaya dengan opsi-opsi ini, karena ini benar-benar omong kosong. Apa yang ada di sini? Itu sebenarnya tidak benar. Tidak ada yang benar-benar berfungsi di sini.
Jadi semua ini sebenarnya hanya untuk kepuasan mental kecilmu saja, seolah-olah kamu merasa sudah mematikan sesuatu, tapi kenyataannya perusahaannya bilang pergi sana, kami tetap akan melakukan apa yang tidak kamu inginkan karena pergi sana, dan salah satu bentuk paling besar dari pergi sana itu adalah sampah yang satu ini, yang terakhir, install pembaruan dan aplikasi. Sekarang yang satu ini adalah sampah paling menjijikan di sini, karena kamu bisa masuk ke pengaturan, mematikan pembaruan otomatis untuk aplikasi sistem dan segala omong kosong itu kan. Tapi ketika Google memutuskan seperti yang baru-baru ini mereka coba, untuk pada dasarnya menghapus kemampuanmu menginstal aplikasi pihak ketiga. Dan itu seharusnya mulai berlaku pada tahun 2026. Kita memang belum sampai di sana, tapi mereka agak mundur dari keputusan itu karena ada penolakan besar-besaran. Tapi mari kita anggap saja mereka tidak melakukannya. Kamu bisa mematikan segala jenis pembaruan yang bisa kamu temukan. Dan ketika Google menerapkan omong kosong itu, jika mereka benar-benar melakukannya, pembaruan yang sudah kamu matikan sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Karena pembaruan ini tidak akan melalui cara resmi pembaruan ponselmu yang sudah kamu matikan. Pembaruan itu akan masuk melalui layanan tersembunyi yang berjalan di latar belakang ponselmu yang disebut pembaruan sistem OTA. Sekarang sampah itu adalah proses sistem yang berjalan di latar belakang tanpa izin atau sepengetahuanmu, dan kamu benar-benar tidak bisa mematikannya. Namun kamu bisa benar-benar menghapusnya asalkan kamu tahu apa yang kamu cari. Tapi itu menimbulkan masalah lain, seperti perangkatmu tidak akan lagi mendapatkan pembaruan keamanan. Tapi sejujurnya, setidaknya dari sudut pandangku, jika itu adalah dua pilihannya, aku harus membiarkan korporasi yang memutuskan bagaimana aku akan menggunakan perangkatku, dan kemudian pada dasarnya memaksakan sesuatu yang tidak aku inginkan kepadaku atau tidak mendapatkan pembaruan keamanan, dan memiliki ponsel yang lebih rentan terhadap, entahlah, peretasan dan hal-hal semacam itu. Kau tahu, menurutku, aku lebih memilih peretas. Karena setidaknya biasanya aku bisa mengetahui kalau ponselku sedang diretas atau ada sesuatu yang aneh dan buruk sedang terjadi padanya. Tidak seperti Google, yang pada dasarnya memiliki kendali penuh atas sistem dan bisa menerapkannya tanpa sepengetahuanku. Secara diam-diam. Jadi ya, silakan saja Google. Aku rasa aku lebih memilih menghapus omong kosong itu dan kamu tidak lagi punya kendali atas ponselku. Bagaimanapun juga, ini adalah perangkatku dan juga perangkatmu. Kamu seharusnya punya kendali penuh atas perangkatmu dan apa yang dilakukannya, kapanpun itu dilakukan. Jadi, lanjut, kita sudah mengatur layar kunci kamu. Sekarang ini menurutku adalah semacam karusel wallpaper atau sesuatu yang serupa. Jadi segarkan layar kunci kamu dengan gambar-gambar menakjubkan dan, inspirasi-inspirasi baru. Oke, dengan mengetuk, saya setuju. Jadi ya, ini pada dasarnya adalah karusel wallpaper, tapi sepertinya yang satu ini, dilihat dari gambar-gambarnya, menggunakan AI untuk membuatnya, yang mana setidaknya kalau seperti ini tidak terlihat terlalu buruk. Tapi berdasarkan pengalamanku, biasanya karusel wallpaper itu benar-benar sampah yang mengerikan. Jadi aku akan melewati yang ini. Meskipun begitu, walaupun gambarnya terlihat oke, jujur saja aku nggak mau punya wallpaper seorang wanita acak di layar kunciku sebagai wallpaper di ponselku, lalu kalau aku punya pacar dan dia melihatnya. Nah, sekarang aku harus menjelaskan kenapa aku punya gambar orang acak, wanita, secara spesifik sebagai wallpaper. Lalu gambarnya tiba-tiba hilang. Seolah-olah aku sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu tahu maksudku? Aku menghargai kedamaian dan ketenangan. Jadi menurutku, mematikan fitur itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Daripada harus menjelaskan ke pasanganmu bahwa kamu tidak menyembunyikan apa-apa, bahwa itu cuma wallpaper acak, bahwa yang mungkin akan muncul lagi di saat kamu tidak menginginkannya. Jadi itulah kenapa aku pribadi lebih suka mematikannya. Sekarang, lanjut, kita punya mobile cloner, jadi ini adalah cara akses tanpa batas atau aplikasi untuk memindahkan data dari perangkat lama. Katakanlah kamu ingin memindahkannya dari ponsel ini ke yang baru di sini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengunduh mobile cloner ke aplikasi atau cara lain, dan kemungkinan besar akan ada petunjuk jika kamu mengikuti proses ini. Jadi kamu bisa mengunduh aplikasi itu di perangkat lama, dengan asumsi perangkat itu bukan Infinix. Kalau memang Infinix, kamu tinggal membukanya saja. Biasanya aplikasi itu sudah terpasang sebelumnya, lalu hubungkan kedua perangkat ini dan pilih apa yang ingin kamu pindahkan ke ponsel ini. Sekarang saya akan memilih lewati daripada coba sekarang, dan ini menyelesaikan proses pengaturan. Perlu diketahui juga bahwa kamu bisa menggunakan mobile cloner itu kapan saja setelah pengaturan selesai. Jadi tidak hanya terbatas saat pengaturan saja. Kamu bisa menemukannya di suatu tempat di sini. Sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu di mana letaknya. Coba kita lihat. Mungkin di sini. Nah, ketemu.
Mobile cloner seperti yang bisa kamu lihat ada di sini, jadi nanti kamu juga bisa membukanya dan memindahkan data setelahnya. Jadi jangan khawatir, pokoknya begitu. Dengan begitu, semoga ini sangat membantu dan jika iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.